Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, syukur tiada henti kita masih diberi kesempatan pada saat ini untuk menghirup udara Ramadan yang memang selalu kita nanti. Bahagia tiada tara tatkala kita masih diberi kesempatan untuk bersimpuh di bulan mulia. Marilah sahabat Mimbar Unima, kita mengisi hari-hari Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Di antaranya kita dengan mempelajari, mencari hal-hal yang dapat kita ambil hikmahnya di dalam surah-surah Al-Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kali ini kita akan membincangkan tentang kemuliaan Maryam. Baik, sahabat Mimbar Unima, tentu saja kita sudah tidak asing ya dengan nama Maryam. Tapi siapa sebenarnya Maryam itu? Tentunya bukan Maryam sembarang Maryam. Karena Maryam ini dijadikan salah satu nama dalam surah Al-Quran. Jadi tentu saja ini adalah seorang wanita pilihan Allah. Nah, Maryam ini adalah putra dari Imran. Kemudian sejak kecil dia diasuh oleh Nabi Zakaria. Sehingga sudah dapat kita bayangkan ya, sudah dalam benak kita pasti dia adalah keturunan Imran yang merupakan keturunan Nabi Daud. Kemudian di bawah didikan Nabi Zakaria, tentu saja Maryam tumbuh menjadi wanita yang solihat. Wanita yang mempunyai bekal agama yang kuat. Nah, singkat cerita, pada saat itu Maryam pergi ke sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, di sana dia mendirikan hijab dengan maksud untuk beribadah agar tidak diganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, mulai dari sinilah beberapa cerita itu akan bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kita tidak akan bercerita banyak ya di sini, tidak akan membincangkan banyak tentang apa yang dialami Maryam, tetapi kita ambil saja poin-poinnya yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni tentang sikap dan metode pertahanan diri seorang Maryam di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mimbar Unima yang berbahagia, dalam menghadapi sebuah ujian, tentu kita dihadapkan dengan berbagai pilihan sikap. Bagaimana kita bisa menjalani ujian tersebut dengan baik. Nah, kita sebagai perempuan khususnya, ini tidak tertutup juga nanti beberapa hal bisa diterapkan oleh teman-teman yang laki-laki ya. Nah, ini metode dan sikap dari Maryam ketika mendapatkan ujian dari Allah. Oke, baik. Kita masuk ke metode pertahanan diri yang dilakukan oleh Maryam yang pertama. Diceritakan pada saat itu ketika Maryam berada di dalam pengasingan dirinya, penyisihan dirinya dari orang-orang di sekitarnya untuk beribadah, dia ditemui oleh seorang laki-laki yang tampan. Nah, nanti itu sebenarnya dalam kisah berikutnya disampaikan bahwa sebenarnya itu adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi sosok laki-laki yang tampan. Bagaimana Maryam menyikapinya? Apakah dia tergoda? Nah, ini yang perlu kita tiru ya. Ketika kita melihat laki-laki yang tampan, kita tidak begitu saja tergoda. Tetapi Maryam justru malah minta perlindungan kepada Allah. Nah, ketika laki-laki tersebut tampan dan tidak ada ciri-ciri dia laki-laki yang jahat, misalnya dia sopan, tidak menampakkan satu kejahatan, tetapi ketika dia sudah berani masuk ke wilayah pribadi Maryam, tentu saja Maryam harus mengambil sikap untuk mempertahankan dirinya. Bagaimana Maryam bersikap?
Tadi selain dia minta perlindungan kepada Allah, dia mengatakan kepada laki-laki itu, memberikan nasihat kepada laki-laki itu untuk menjauhi dirinya. Dalam Quran surat Maryam ayat 18 disebutkan, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih, jika engkau adalah laki-laki yang bertakwa. Nah, di sini disebut jika engkau adalah laki-laki yang bertakwa. Kalau memang tadi di luarnya sudah laki-laki tersebut sopan, kemudian tidak nampak hal-hal jahat dari laki-laki tersebut, ciri yang lain ketika dinasihati dengan nasihat yang takwa, kok ternyata dia memperdulikan, berarti dia memang seorang laki-laki yang bertakwa dan tidak mempunyai niat jahat. Dari kedua ini, metode pertahanan diri Maryam adalah yang pertama tadi, dia minta perlindungan kepada Allah, kemudian minta kepada laki-laki itu untuk menjauhi dirinya ketika dia sudah masuk kepada wilayah pribadi Maryam. Oke, kita lanjut. Laki-laki tersebut, tadi saya sebutkan bahwa laki-laki tersebut ternyata adalah jelmaan malaikat Jibril yang diutus Nabi untuk menyampaikan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan suatu pesan kepada Maryam. Pesan tersebut adalah bahwa Maryam akan dikaruniai seorang anak. Karena menurut Maryam ini adalah hal yang tidak masuk akal. Maka Maryam mencoba untuk memberikan argumentasinya, mencoba mendebat laki-laki tersebut. Dalam Quran surat Maryam ayat 20 disebutkan bahwa bagaimana aku akan mempunyai anak sedangkan aku belum disentuh oleh laki-laki manapun dan aku bukan wanita pezina. Nah, dalam logika Maryam itu tidak masuk akal gitu loh. Kalau misalnya dia bisa memiliki putra tanpa dia disentuh oleh laki-laki, kan begitu. Nah, ini adalah satu lagi metode pertahanan diri Maryam ketika dia menerima pesan yang harus dia lakukan, yang dalam hal ini tidak seperti yang dia pikirkan, begitu. Jadi dia berusaha memberikan argumentasinya. Oke, singkat cerita, setelah akhirnya Maryam mulai menerima apa pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, dia mengambil sikap bahwa dia akan menyisihkan diri dari orang-orang di sekitarnya untuk menghindari fitnah, untuk menghindari ejekan. Jadi ini bukan dia melarikan diri ya, tetapi ini adalah suatu komitmen dan usaha kerasnya untuk menghindari dari orang-orang yang memang tidak mengerti gitu. Kemudian dia mengasingkan diri tersebut, dia mendekatkan diri kepada Allah, berdoa agar dia diberi kekuatan di dalam menghadapi ujian yang diberikan kepadanya. Kemudian tentu saja ujian yang diberikan kepada Maryam ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, ketika dia memperoleh ujian yang sangat tidak mudah tersebut, dia boleh mengeluh. Jadi mengeluarkan unek-uneknya, itu boleh saja seperti itu, asalkan tidak berlebihan. Dan ini pun dilakukan oleh Maryam. Bahkan di dalam Quran surat Maryam ayat 23 disebutkan bahwa Maryam juga mengeluhkan apa yang dia rasakan dalam bahasa yang dramatis. Jadi, aduhai, andai saja aku mati sebelum ini, lalu dilupakan manusia selupa-lupanya. Tapi ya masih dalam batas wajarnya. Jadi tidak kemudian menangis meraung-raung, histeris, menjambak rambut misalnya. Tidak sampai seperti itu, tidak sampai berlebihan. Jadi metode pertahanan diri Maryam adalah dengan mengeluarkan apa yang dia rasakan, boleh mengeluh tetapi tidak berlebihan gitu. Nah, kita lanjutkan ke metode berikutnya dari kisah ketika Maryam sudah melahirkan. Dia jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, kemudian juga
dia melahirkan sendiri begitu. Kalau orang sekarang ini bisa dibilang dia mungkin stres ya yang dialami Maryam begitu. Tetapi dalam hal ini dia tidak melupakan hak-hak dari tubuhnya. Jadi dia tetap mencari makan, tetap mencari minum. Dia makan dari kurma yang jatuh dari pohonnya, kemudian minum dari air sungai yang dia dapat gitu. Jadi dia tetap mengingat bahwa tubuhnya itu juga mempunyai hak untuk diperhatikan. Jadi kalau kesedihan hati, kemudian keunek-unek yang bisa kita pendam lama, kemudian kita bisa istilahnya kita tidak memperdulikan rasa kita itu dalam bertahun-tahun, misalnya memendam rasa itu bertahun-tahun. Tetapi kalau tubuh itu kelaparan, itu tidak sampai 3 hari, lebih dari 3 hari sudah tidak mampu. Jadi kalau misalnya sekarang kita ada orang yang putus asa, kemudian mogok makan misalnya seperti itu, kemudian karena saking sedihnya dia berputus asa, tidak makan, tidak minum, itu tidak terjadi pada diri Maryam. Jadi dia tetap memberikan hak-hak tubuhnya untuk makan dan minum, gitu ya. Nah, kemudian metode yang lain, metode pertahanan diri Maryam yang mungkin nanti ini dapat kita setiap saat dapat kita terapkan adalah ketika kita sudah sampai pada titik yang sangat lelah dan tidak mungkin Maryam itu terus berlama-lama sembunyi begitu. Ketika dia nanti ketemu sama orang-orang, dia harus menjawab apa? Sedangkan orang-orang itu tidak selalu mengerti kita. Nah, Allah memberikan petunjuk kepada Maryam untuk berpuasa bicara. Jadi diam adalah menjadi pilihan pada saat emosi kita tidak terkontrol. Pada saat emosi kita sudah mulai berbicara, itu maka diam adalah pilihan yang terbaik. Oke sahabat Mimbar Unima, dari kisah tersebut tergambar bahwa Maryam menunjukkan sikap ketabahannya, kesabarannya. Dia tidak berputus asa dan yakin akan pertolongan Allah. Adapun hikmah edukasi yang terdapat dalam Quran surat Maryam adalah bahwa kita harus selalu ingat pertolongan Allah itu selalu ada. Kemudian kita harus selalu memperkuat iman. Kemudian bagi para pendidik, bekali anak didik kita, terutama anak-anak perempuan, itu dengan kecerdasan, dengan kepintaran strategi, dan juga dengan kesabaran. Nah, begitu sahabat Mimbar Unima, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai sikap dan strategi pertahanan dari Maryam yang tentu saja dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus mempertahankan diri dan hati kita agar tetap dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa kami ucapkan kepada sahabat Mimbar Unima semua. Semoga yang saya sampaikan tetap dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.